Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbata wa marifata. Allahumma ta'ala ya hiddataka wa nasyallah ya rahmataka wa zakirni ma nasitu ya zal jalali wal ikram. Ya man 'allama Ibrahim al-hikmata 'allimni, ya man 'allama Ibrahim al-hikmata wa 'allama Musa al-ilma 'allimni, ya man 'allama Adam al-asma'a kullaha 'allimni. Allahumma aftah lana bi futuhil arifi min 'ilmi laduni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati jamaah pengajian Masjid At-Taqwa yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur terbarokah, selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan pengajian kita, yuk kita sama-sama membaca salawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan pembacaan selawat kita tadi menjadikan wasilah kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pengajian kita di dalam kitab Mukhtasar Al-Qurtubi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhsinu ila nisaihi wa ayalihi wa auladihi yu'ta darajatal mujahidi fi sabilillah. Kemarin nyampe sini ya, nyampe seorang suami berbuat kebagusan, berbuat kebaikan terhadap istri, keluarga dan anak-anaknya, maka akan diberi pahala, yaitu derajat mujahid fi sabilillah.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalus shadaqati ba'da zakati dirhamun tunfiquhu ala nafsika taswinuha an mas'alatil khalqi wa dirhamun tunfiquhu ala waladika wa ma malakat yaminuka taswinahum anil hajati ilan nasi yaktubullahu laka ajrahu mudha'afan sab'ina bi'fan. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, afdhalus shadaqati ba'da zakati dirhamun tunfiquhu 'ala nafsika taswinuha an mas'alatil khalqi. Paling utama sedekah ba'da zakat, artinya setelah kita mengeluarkan zakat langsung kita mengeluarkan sedekah. Zakat sudah kita laksanakan, zakat mal sudah dilaksanakan, zakat tijarah sudah dilaksanakan, zakat dagang sudah dilaksanakan, maka kata Kanjeng Rasul, sedekah seba'da zakat itu lebih utama. Jangan habis zakat terus enggak sedekah gitu. Kadang orang itu, lah udah ini saya kemarin zakat mal misal 10 juta atau zakat tijarah, zakat dagang udah ngasih 5 juta. Terus enggak mau sedekah, jangan. Justru sedekah seba'da zakat itu lebih utama, lebih mantap gitu. Tunfiqu ala nafsika taswinuan mas'alatil khalqi, yang mana sedekah itu kita infakkan atas diri kita, yang mana menjaga dari masalah makhluk atau menjaga dari orang-orang yang barmen itu yang suka ini itu. Nah, setiap ada yang datang, entah itu masih muda, entah itu tua, yang datang ke rumah kita minta gitu ya, minta sedekahnya, kasih gitu, kasih mau 1.000 mau 2.000, kalau perlu ajak makan gitu ya. Kalau perlu ajak makan, udah makan belum, misal belum, ayo ajak makan gitu ya. Wa dirhamun tunfiquhu ala waladika wa ma malakat yaminuka taswinuhum anil hajati ilan nas. Terus kita sedekah 1 dirham. 1 dirham tersebut kita infakkan kepada anak dan keluarga kita, sama. Makanya ada istilah sedekah kepada istri, ada istilah sedekah kepada anak, sedekah kepada saudara. Karena sedekah itu lebih bagus, lebih utama di kalangan yang dekat dahulu gitu, saudara kita gitu. Jangan kita sama orang lain maroyal, sama orang lain mau kita rajin memberi, rajin sedekah, giliran saudara sendiri nggak pernah ada yang begitu? Banyak. Masa? Iya, kalau sama orang lain tuh royal, sedekah ngasih. Sama saudara sendiri nggak pernah, sama mertua nggak pernah gitu. Insyaallah ya, jangan tuh. Nah, kalau kita sedekah menginfakkan kepada anak, istri, keluarga,
menjaga dari kebutuhan-kebutuhan kepada manusia, artinya daripada anak kita minta kepada orang lain, istri minta kepada orang lain, yuk kita infak, kita nafkahi. Itu sedekah, itu sama juga. Nah, yaktubullahu laka ajraha mudha'afan sab'ina dhifan, maka Allah akan memberi ganjaran, akan memberi pahala berlipat-lipat ganda sebanyak 70 kali lipat. Jadi digantinya itu di 70. Misal kita sodako ke istri 100.000, nah itu dicatat oleh Allah pahalanya itu seperti kali 70 berapa? 700.000. Berapa? 7 juta. 7 juta ya kalau 7.000. Kalau 70 dikali 70, 100.000 kali 70. Oh ya 7 juta ya. Jadi dicatat sama Allah itu 7 juta. Padahal mah kita infaknya sedakonya 100.000. Setelah keluarga selesai, yuk yang lain kita sodako kasih ke yang lain. Masjid, majelis taklim, pesantren-pesantren gitu. Duit mah enggak dibawa. Iya. Justru ada pertanyaan, bisakah duit dibawa mati? Bisa. Ya duitnya itu sedakohin, nanti ke bawah mati. Harta nggak bisa dibawa mati, bisa dibawa mati, sodakohin hartanya, begitu. Nanti ketemu di kuburan itu, nanti di yaumil kiamat ketemu. Nggak usah ngomongin di akhirat, di kuburan aja udah ketemu tuh sodako kita pada datang semua, udah ketemu ya. Percaya nggak? Kalau nggak percaya coba aja. Sedekah kita itu di alam kubur juga udah ketemu, datang yang sedekah ke masjid gitu ya, yang sedekah ke mushola, ke majelis taklim, ke pesantren, ke fakir miskin, insyaallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man amsa tab'an min taubil halal liyasuna nafsahu an mas'alatin nasi amsa maghfuran lahu, barang siapa yang sore-sore, artinya sore-sore ini tab'an min taubil halali, jadi mengikuti mencari nafkah yang halal, berangkat subuh atau pagi pulang sore, nyari nafkah yang halal, tujuannya menjaga dirinya dari masalah-masalah manusia. Nah itu amsa maghfuran lahu, maka di sore itu pula Allah akan mengampuni dosanya. Makanya kalau mau berangkat kerja, mau berangkat dagang, mau berangkat usaha, tujuannya mau cari nafkah untuk anak istri, untuk keluarga, itu niatin ibadah gitu, niat ibadah. Nah kita berangkat pagi sampai sore, nah di sore itu pula dosa kita diampuni. Mantap nih orang-orang yang kerja nih. Nah ini yang udah nggak kerja nih. Gimana nih yang nggak kerja nih? Aduh, model saya mah nggak dapat pahala begini nih. Aduh, insyaallah. Perbanyak-banyak pahala, insyaallah. Kayak kemarin atau tadi ya, Rebo Wekasan ya, rame di medsos, bahkan ada yang menghukumi haram apabila percaya bahwasanya di Rebo Wekasan itu diturunkannya 320.000 bala. Jadi kalau kita percaya itu dihukumin haram,
Ada itu, ada di medsos itu ustadz yang ceramah seperti itu. Gitu. Insyaallah. Sedangkan bahwa yang menjelaskan di Rebo Wekasan itu turun 320.000 balai itu adalah ulama-ulama Ba'dul Arifin min ahlil kasfi wat tamkin. Jadi ulama-ulama yang udah tingkatannya marifat, udah marifat kepada Allah, dan min ahlil kasfi wat tamkin, dan juga ahli mukasyafah. Ahli mukasyafah itu wis weruh sedurung winara kalau ibarat kita mah. Hah? Iya. Wis weruh sedurung winara, tahu sebelum terjadi. Gitu. Lantas menuturkan hal tersebut haram katanya kalau kita percaya. Masya Allah. Memang nggak ada hadis Rasul yang menghimbau atau yang menyuruh umatnya untuk melaksanakan Rebo Wekasan, ya, di hadisnya. Cuma ada satu hadis Rasul sahih, apabila terjadi menimpa kepada kalian keburukan, maka sholatlah. Diperintah sholat apabila terjadi keburukan terhadap kita, menimpa kita. Nah, sedangkan kalau memang kita melaksanakan sholat Rebo Wekasan tanpa ijazah, jangan, harus ijazah dulu. Sebab apa? Sebab yang menuturkan hal tersebut, tata cara sholat tersebut adalah ulama-ulama hukama, ulama ahli hikmat. Jadi bapak datang nih ke Kiai Hikmat, di sini nggak ada ya. Cari kiai atau ustadz yang sudah ijazah kitab-kitab hikmat seperti kitab Dairobi, kitab Khazinatul Asrar, terus kitab Manba'u Usulul Hikmah, terus kitab Samsul Ma'rif Kubro, terus kitab apa lagi, Aufaqul Imam Ghazali. Banyak kitab-kitab hikmat itu, ya. Dulu saya ijazah 12 kitab, 12 kitab saya ijazah, cuma nggak saya amalin, gitu. Punya alasan tersendiri, gitu. Nggak saya amalin tuh. Riadohnya di Cirebon tadi mas, puasa 40 hari, makan nasinya itu cuma sekepel, dikasih jatah sama kiainya itu nasi sekaleng susu, sekepel gini, itu buat buka dan sahur. Dan mutih, makannya nasi putih doang, minumnya air putih, nggak boleh minum kopi, nggak boleh ngerokok, tok cuma air putih, nasi putih, 40 hari puasanya itu. Mas kawinnya 10 gram, emas 10 gram, mas kawin 12 kitab itu, 12 kitab. Nah dulu itu ada kiainya itu yang turunan Sunan Gunung Jati itu bernama Mbah Muhyiddin, kemungkinan sudah meninggal karena saat itu juga udah sepuh, udah tua. Nah di dalam kitab-kitab hukama itu memang dijelaskan tentang Rebo Wekasan. Jadi kalau kita mau melaksanakan sholat sunnahnya ijazah sama orang yang sudah mengijazah kitab-kitab hikmat, gitu ya. Kayak model guru kita tuh Haji Romli, pasti dia udah ijazah, udah kitab-kitab hikmat itu. Nah keterangannya memang beda. Kalau di kitab ya Allah, kitab Khazinatul Asrar, apa kitab apa ya, jadi di salah satu kitab hikmat itu menjelaskan bukan 320.000 bala, tapi cuma 1.000 bala gitu. Tapi di kitab hikmat yang lain dijelaskan 320.000. Nah terus kalau kita mau percaya, silahkan percaya, nggak apa-apa. Masa iya kita sama ulama nggak percaya?
gitu. Kenapa ulama sampai membahas tentang sholat ngambil hadis Rasul gitu? Boleh ngambil dari hadis Rasul bahwasanya apabila menimpa kepada diri kita sebuah keburukan atau kejelekan, maka sholatlah. Artinya sholat sunnah, dan tata caranya dijelasin. Nah terus di pagi harinya, malamnya itu untuk ibaratnya meminta kepada Allah selamat dari bala. Mau turun nih bala nih, tengah malamnya mau turun. Pagi harinya sodako, berbanyak sodako di pagi hari Rebo Wekasan. Makanya kalau di kampung-kampung kaprahnya itu pada ngeriung. Jam 7 pagi itu ada yang bawa ketupat, ada yang bikin ketupat, ada yang bikin uduk, ada yang bikin bubur, dibawa ke masjid, baca ya Yasin. Nah, hal sehitu ngambil dari mana? Ngambil dari hadis Rasul, as-sodaqatu tadfa'ul bala, bahwanya sodakoh itu menolak balai gitu. Jadi kalau disebut hukumnya haram, perasaan sadis amat gitu, kejam amat. Sampai-sampai almarhum Abu Yauci dia malah memerintahkan gitu. Nah itulah zaman sekarang muncul ustadz-ustadz muda yang memang potensinya hebat, ilmunya hebat, tapi orang-orang itu lupa akan adab kepada para kesepuhan yang terdahulu, kiai-kiai yang terdahulu, begitu ya. Terus kita gimana nih Pak Ustadz? Ada yang nggak ngebolehin kita Rebo Wekasan itu ngaji Yasin, ngeriung, sodako, bahkan sholat kalau kitanya ijazah, sholat sunnah. Terus kita gimana? Lakukan atau kerjakan atau jangan? Kerjakan. Kenapa? Karena ada kaidah fikih. Kaidah fikihnya, izah talapal ulama'u fil ibadati falyaf'al. Apabila ribut nih, wa izah talapal ulama, apabila ribut ulama, rebutan, yang ini nggak boleh, yang ini boleh, yang ini nggak boleh, yang ini boleh, fil ibadati, dalam urusan ibadah, falyaf'al. Udah kita kerjain aja, paham? Selama ada yang membolehkan, udah kita kerjain. Tapi wa iza talaqal ulama'u fil mat'umati fal yatruk. Apabila ada ulama yang ngeributin makanan, ulama ngeributin berkat, itu mah fal yatruk, tinggalin. Jangan diikutin ulama begitu mah. Ya. Kalau ulama ngeributin ibadah, yang ini nggak boleh, yang ini boleh, falyaf'al, kerjain kita ayo. Yang membolehkan itu ayo kerjain. Tapi sebaliknya, wa izah talaqal ulama fil mat'umati falyatruk. Ulama ngeributin makanan, ngeributin berkat, rebutan berkat, falyatruk, yang begitu mah tinggalin. Gitu. Ada yang ngeributin berkat, ada? Hah? Ulama yang ngeributin berkat ada nggak? Masa nggak ada? Nggak mungkin. Kaidah itu nggak bakal terjadi. Pasti ada di akhir zaman itu. Atau contohnya perebutan mic itu sama aja. Perebutan mic itu sama aja perebutan saya aja yang mimpin adorot, saya aja yang mimpin adorot, saya yang doa, saya aja. Itu sama aja, bukan berarti perebutan besek ditarik-tarik, bukan, mic yang direbutin, perebut. Yang ini pengen mimpin, yang ono pengen mimpin, yang begitu mah falyatruk, tinggalin. Ulama model gitu mah tinggalin, nggak usah diguruin, paham? Kata siapa? Ya itu kaidah fikihnya begitu. Nggak mungkin nggak terjadi, pasti terjadi ya, Primas ya.
Makanya kita harus pilih-pilih, Masya Allah. Jadi walhasil kesimpulannya, kita nggak usah terpengaruh sama orang-orang yang mengharamkan rebawekasan gitu ya, nggak usah pengaruh, nggak usah ya. Seperti nisfu saban, sekelas Imam Ghazali aja ngelakuin, sekelas Imam Ghazali. Mau saya tuh begini, kalau memang nggak mau melakukan, udah nggak usah banyak omong, udah jangan mencela sama yang melakukan. Yang melakukan jangan mencela kepada yang tidak melakukan. Udah, hiduplah damai, rukun antar muslim, begitu aja gitu. Karena ini bukan tentang akidah. Kalau tentang akidah, iya kita ributin dah. Allah punya tangan, misal ada orang yang bilang Allah punya tangan, nah itu kita ributin dah, nggak apa-apa, kita ramein ya. Atau sholat duhur 5 rakaat, wah itu tuh kita ramein baru. Perang-perang dah kalau udah begitu mah ya. Bayar Bapak udah tua juga pasti siap maju perang ya. Nah udah ya, jangan terpengaruh gitu ya. Biarinlah orang nyebutin bid'ah segala macam. Memang benar dari Rasulnya nggak ada perintah langsung dari Rasul, nggak ada. Itu mah tuturan ulama. Cuma ulama juga nggak sembarangan kan. Ulamanya ulama ahli marifat, yang udah muka sapa, udah werusadur winara, udah bisa ngeluat ruh keluar. Ngerti nggak? Ada orang meninggal nih, ruhnya keluar, dia bisa ngelihat. Kalau orang-orang udah ahli muka sapa itu, ya bisa ngelihat nih ruhnya keluar. Kecuali yang ngomongnya papri dah. Kalau papri jangan dipercaya. Atau ini mah yang ngomongnya sekelas ulamanya ahli marifat ya, yang udah muka sapa. Tuh kita nggak percaya mah gimana? Ya? Ayo. Bid'ah katanya, udahlah nggak usah dengerin. Kalau ngomongin bid'ah mah udah repot. Orang kalau nggak ngerti tentang ilmu balaghah memang selalu salah paham tentang hadis Rasul gitu. Kullu bid'atin dolalah gitu. Jadi dianggapnya kullu itu semua. Memang maknanya mah semua ya, Ustaz Doni ya. Makna kullu itu seluruh. Tapi kan kullu di situ menurut ilmu mantik, kullunya bukan kullu apa namanya? Jame ya, tapi kullu majmu gitu. Jadi hanya sebagian yang sesat, yang sebagian yang enggak. Nah yang enggak sesatnya itu yang ada tali ikatan atau ada sambungan dengan sunnah Rasul. Ini ngomongin bid'ah mah kita zakat fitrah pakai beras, bid'ah. Lawang Rasul mah enggak pakai beras. Emang Rasul zakat fitrah pakai apa? Pakai beras? Enggak. Lah timbul beras dari mana? Dari keterangan ulama. Ulama ngambil dari mana? Ngambil dari ayat Quran dan hadis Rasul yang menyatakan zakat fitrah itu min kuwatil balad, dari kekuatan satu daerah, satu kampung, satu negara. Nah kita mah kaprahnya kekuatan kita memakan nasi. Yang dari beras maka beras. Kalau yang dari jagung ya jagung, kan begitu. Kalau memang dari Rasulnya mah nggak ada zakat fitrah pakai beras gitu. Bid'ah dong kalau gitu. Insyaallah ya. Baru tahu hadis kullu bid'atin udah mending ini mah. Hadis Rasul itu Pak enggak sembarangan. Hadis Rasul itu ada yang maknanya itu seperti makna siloka. Apa kalau di Jawa? Siloka, kalau di saya orang Sunda nyebutnya siloka. Siloka itu semodel isarah gitu, seperti ngomongin mah ke kanan ternyata tujuannya ke kiri gitu. Seperti itu kan ada hadis Rasul itu yang man amil yang min asfali minal izar itu tuh, yang pakai sarung di bawah mata kaki maka papinar, jadi ahli neraka gitu. Nah itu yang nggak paham hadis itu mah yang salah paham nih ya, pada diguntingin akhirnya celananya, pada diguntingin takut nutupin mata kaki.
Sebetulnya bukan ke situ hadis Rasul itu, bukan yang di situ itu ayat takabur. Artinya sombong, pakai sarung sampai ngelembre, jalan mentang-mentang sarungnya BHS, mentang-mentang sarungnya apalagi Tamer, apalagi tuh merek-merek sarung sekarang itu, sombong, nutupin mata kaki atau pakai gamis itu. Karena dijawab sama ditanya Rasul saat itu, wahai Rasul, kata Sayyidina Abu Bakar, pakaianku semua menutupi mata kaki gitu, gamis-gamisnya Sayyidina Abu Bakar itu. Kata Rasul, kamu enggak, karena yang aku maksud di sini adalah sombong, takabur. Jadi orang takabur itu dijamin masuk neraka gitu ya. Jadi banyak salah paham tentang hadis gitu ya. Seperti ada hadis Rasul, melihat Quran aja udah dapat pahala. Nah, coba kalau kita mahaminnya cuma segitu doang, kira-kira apa kerjaan kita? Ngeliatin Quran doang kan? Begini aja dapat pahala, kata Rasul juga. Gini, maksud Rasul, kamu melihat Quran aja dapat pahala, apalagi baca, apalagi dibaca. Bukan berarti Rasul nyuruh ngeliatin Quran doang. Nah, makanya banyak yang salah paham. Insyaallah dah ya. Yang penting kita mengaji, jalurnya kita mah jalur ahli sunnah wal jamaah. Yang mana ahli sunnah wal jamaah itu kewengku dari 4, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahatta yadahu ala shay'in fala yuhsin ilahi, faqala rajulun ya Rasulullah, innani laisa li zaujatun wala waladun wala ailatun siwa dujajatin, faqala sallallahu alaihi wasallam, law anta qasorta fi alfiha yauman wahidan lam yaktubakallahu minal muhsinin. Nah, ini yang gak punya istri nih, yang gak punya istri siap-siap nih. Untung pangkos nggak ada. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man ahatat yadahu ala syai'in falyusinilai, faqala rajul. Jadi barang siapa yang meliput tangannya dengan perkara, artinya ini dia ini punya, kalau ngomongin kita mah punya uang, punya makanan, punya cukup lah itu, berkecukupan. Nah, jadi satu orang ini, satu laki-laki ini dia banyak harta, banyak duit, banyak makanan. Dia mau berbuat kebagusan, terus nanya kepada Kanjeng Rasul. Faqala rajul, maka berkata laki-laki ini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innani laisali zaujah, innani laisali zaujatan. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini enggak punya istri. Nah, jadi dia duit punya, harta punya, makanan banyak, tapi enggak punya istri. Wala waladun, terus aku enggak punya anak katanya. Wala ailatun, enggak punya keluarga, berarti hidup sebatang kara. Hidup sebatang kara, cuma dia punya harta cukup. Nah, siwa dujajatin, selain daripada ayam. Jadi saya ini istri nggak punya, anak nggak punya, keluarga nggak ada, saya mah cuma punya ayam doang. Itu punya ayam, miara ayam rupanya. Lumayan buat lebaran potong gitu.
Faqala sallallahu alaihi wasallam, terus kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lawa anta qasorta fi alfiya yauman wahidan lam yaktubkallahu minal muhsinin. Seandainya kamu meringkas memberi makan kepada ayam tersebut yauman wahidan, sehari cuma satu kali. Jadi seandainya kamu memberi makan kepada ayam ini sehari sekali, misal sore doang, ya, misal sore doang, lam yaktubkallahu minal musinin, maka Allah tidak akan menulis kepada kamu yaitu minal musinin, golongan orang-orang yang bagus, golongan orang-orang yang berbuat kebaikan. Artinya apa? Paham nggak? Ini hadis Rasul, memang kitab ini mah agak butuh apa ya, pemahaman yang dalam gitu. Terutama kita harus, kalau ibarat anak santri itu harus ngerti ilmu balaghah, ilmu majaz, ilmu bade, ilmu bayan gitu. Nah, yang dimaksud Rasul, kamu istri nggak punya, kalau kata ngomong kita mah nih, anak nggak punya, keluarga nggak punya, terus kamu cuma punya ayam. Seandainya kamu ngasih ayam itu makan cuma sehari sekali, pagi doang atau sore doang, maka Allah tidak akan mencatat kebaikanmu. Artinya apa? Ayam tersebut harus disamakan dengan kita memberi makan atau menafkahi anak istri. Sehari berapa kali? 3 kali. Walaupun kita punyanya ayam doang, itu ayam samakan dengan keluarga kita memberi makannya. Pagi kasih, siang kasih, sore kita malah bodo amat, dilepasin aja. Udah lu makan sono, nyari sendiri sedapat-dapatnya. Mending kalau dapat ada orang yang buang sisa makanan, kalau enggak ya kita mama solo. Nah, ternyata begitu. Jadi tetap harus disamakan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil lutfi war rifqi binisaikum la tadlumuhunna wa la tadyiku alaihinna fa inna Allah azza wa jalla yaghdabu lil mar'ati idza zulimat kama yaghdabu lil yatim. Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, alaikum bilutfi warifqi, wajib kepada kalian yaitu lembut, welas asih, terus sayang kepada siapa? Binisaikum, kepada istri-istri kalian. Artinya Rasul menganjurkan kita untuk berbuat lemah lembut terhadap istri, jangan kasar. La tazlimuhunna, jangan menzolim istri-istri kalian, jangan dizolim. Ini mah istri digamparin, istri ditempelengin, mending tempelengin mah ditonjok sampai biru matanya, diinjak-injak. Masya Allah, menzolim istri. Ada yang begitu, Pak? Ada suami yang menjolimi istri sampai mukulin, Masya Allah, digamparin, ditonjok, diinjak-injak. Iya. Malam dikelonin. Oh, ya gitu. Siangnya digamparin, malamnya bisa aja Bapak ini. Wala tadyiku alaihinna, jangan mendolim dan jangan membuatnya rupak. Artinya jangan membuat istri kita itu mumet. Istri jangan dibikin mumet.
Sedangkan kalau bikin mumet mah perasaan kerjaan kita itu mumet. Pak, belum bayar listrik, pusing saya ini. Kata istri, bapaknya menyantai, ya tenang, tenang. Belum bayar air pak, aduh mumet nih, kata istri. Beras habis pak, aduh mumet. Jangan itu, jangan sampai membuat istri kita mumet. Itu masya Allah, ini anjuran Rasul ini. Sebab apa? Fa innallaha azza wa jalla yaghdabu lil mar'ati idza zulimat. Allah sangat membenci kepada laki-laki atau suami yang mana menjolim perempuan, menjolim istri. Allah itu sangat benci. Atau jangankan Allah, saya pribadi juga benci kalau misalnya ada laki-laki yang ngejolim perempuan atau suami yang ngegamparin istri, mukulin istri cuma gara-gara nggak bikinin kopi digamparin. Ditanya kenapa bu digampar suaminya, itu tadi pengen suruh bikinin kopi, sayanya lagi sibuk. Wah itu suami masya Allah. Nah itu dibenci oleh Allah apabila seorang perempuan atau istri dizolim. Kama yaghdabu lil yatim, seperti Allah membenci. Nah ini nih model hadis Rasul kan begini nih, lapatnya kepotong nih, kebuang. Coba kalau ngikutin lapat nih saya nih, kama yaghdabu lil yatim, kayak barang kang mendu Allah lil yatimi kadue anak yatim. Masa Allah bendu sama anak yatim? Nah ya kan, jadi seperti Allah membenci anak. Nah sebenarnya di sini membuang takdirnya zulimat, iza zulimat. Jadi Allah membenci, orang membenci anak yatim apabila anak yatim ini dizolim. Allah membenci kepada suami yang menjolim istrinya, sama halnya dengan Allah membenci kepada orang yang menjolim anak yatim. Anak yatim ditempeleng, anak yatim dipukul gitu. Itu mah sebetulnya anak yatim nakal itu sebetulnya mah ujian untuk kita. Emang kalau mau bicara soal anak yatim itu memang kadang ngeselin, nakal-nakal. Kalau di kampung saya itu nakal-nakal gitu. Itu sebenarnya ujian buat kita, buat ujian buat kita. Sampai di mana nih kasih sayang kita terhadap anak yatim. Begitu. Jadi intinya janganlah kita berbuat zalim kepada istri dan keluarga kita, kepada anak istri. Jangan sampai kita membuat mumet anak istri. Yang penting intinya Rasul menganjurkan bahwasanya kita harus berbuat lemah lembut terhadap istri, lemah lembut terhadap anak gitu. Udah waktu Isya, mungkin pengajian kita sampai sini. Ada pertanyaan?